saat aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah pembohong. Dan yang pertama kali beliau ucapkan adalah, wahai sekalian manusia, sebarkan salam, beri makanan, sambunglah silaturahim, dan salatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi di akhir apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalamin. Kalau engkau melakukan 4 hal itu, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, sebagai pengantar pada kajian subuh kali ini, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika berpendapat tentang hikmah pemilihan 4 bulan haram pada 12 bulan perhitungan di sisi Allah. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahra. Jadi dalam perhitungan Allah, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 ada 4 bulan haram, yaitu bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Artinya kalau dihitung itu adalah bulan pertama, lalu bulan ke-7, bulan ke-11 dan bulan ke-12. Hikmah yang bisa diambil dalam pemilihan waktu bulan pertama, bulan 7, bulan 11 dan 12 itu menurut beliau adalah, pertama, bulan 1 dan bulan 12. Artinya kita dianjurkan, diingatkan tentang masalah waktu. Masuk pada sesuatu harus baik, keluar juga harus baik. Memulai sesuatu harus baik, dan mengakhiri sesuatu juga harus baik. Lalu kemudian bulan ke-7, artinya tidak cukup memulai sesuatu dengan baik, mengakhiri sesuatu dengan baik, masuk atau keluar dengan baik, tetapi diusahakan agar kemudian prosesnya juga harus baik. Proses dalam pelaksanaannya juga harus baik. Dan yang terakhir, pemilihan waktu bulan ke-11 itu artinya Islam menekankan bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah endingnya atau akhirnya. Yang terpenting akhirnya. Maka bersyukurlah orang yang kemudian dalam hidupnya dia mengakhiri dengan baik, walaupun dulu pernah tidak baik. Justru yang dilihat, yang terpenting itu adalah ending atau akhir hidup seseorang. Nah, kalau yang pertama tadi memulai, mengakhiri dengan baik, masuk keluar juga dengan baik, kita juga diingatkan tentang doa yang kemudian
tertera di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk memulai masuk dengan baik, keluar juga dalam kondisi yang baik, dan memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dalam proses bahwa memasuki sesuatu atau mengakhiri juga jangan dilupakan faktor proses itu. Dan kemudian yang terakhir, innamal a'malu bil khawatim. Jadi amal-amal seseorang itu tergantung kepada akhirnya. Inilah apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali itu tentang masalah pemilihan waktu itu. Dan kita sekarang berada di bulan Rajab, yang tentu secara umum yang dilakukan adalah banyak melakukan amal-amal soleh, beristighfar kepada Allah, lalu juga melatih hal-hal yang biasa akan dilakukan di bulan Ramadan. Dan terlebih lagi adalah menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut ulama, orang yang melakukan dosa di bulan-bulan haram itu akan dilipat gandakan juga, 2 kali lipat daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sebagai pembanding bahwa untuk kaitan masalah hitungan kebaikan dan keburukan itu, sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, kalau umatnya Nabi Muhammad ini diberikan umur yang pendek, hikmahnya menurut Imam Hakim At-Tirmizi itu disebutkan supaya umatnya Nabi Muhammad tidak lupa diri, tidak sombong, ya. Karena waktu yang lama itu membuat sesuatu bisa menjadi lupa dan sombong. Maka umatnya Nabi Muhammad ini salah satu hikmahnya umurnya pendek. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqallahum ma yajuzu dzalik. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun ada, tapi sedikit. Hikmahnya adalah supaya tidak sombong, supaya tidak lupa diri tentang kehidupan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Namun demikian, Allah sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Setiap amal yang dilakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10, menjadi 70 sampai 100, 700 dan lebih dari itu. Pelipatan itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pelipat gandaan pahala, walaupun umurnya pendek tapi setiap beramal itu dilipat gandakan oleh Allah, pasti 1 sampai 10 itu asalkan ikhlas. Tetapi kemudian pelipat gandaan pahala lebih dari 10 sampai 700 dan sampai tak terbatas itu digantungkan kepada kekuatan ikhlas, kekuatan ikhlas seorang hamba. Kita yang hadir saat ini sama niatnya, punya kekuatan ikhlas, mengikuti taklim, mengikuti salat jamaah dan sebagainya sama. Tetapi yang membedakan pahalanya itu adalah kuwatul ikhlasnya, di kekuatan ikhlasnya. Dan kekuatan ikhlas itu digantungkan kepada kesungguhannya, apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tentu kemudian kalau melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala melihat dosa dan kesalahan itu, ya dicatat satu itu. Dicatat apa adanya dosa yang dilakukan. Berbeda dengan amal kebaikan yang dilipat gandakan. Maka kalau ada ulama yang menyatakan kalau nanti di timbangan mizan itu timbangannya sama, antara kebaikan dan keburukannya sama, maka sesungguhnya hakikatnya hamba ini lebih banyak keburukannya,
lebih banyak kejelekannya. Karena ketika beramal, yang baik itu dilipat gandakan oleh Allah, yang jelek itu tetap dengan dosa dan kesalahan itu. Manakala kemudian nanti ditimbang di mizan itu kok sama kebaikan dan kejelekannya, maka logikanya sesungguhnya kejelekan atau keburukan yang dilakukan hamba ini jauh lebih banyak daripada kebaikan yang dilakukan seorang hamba. Oleh karena itu diingatkan di bulan-bulan haram itu jangan sampai melakukan dosa dan kesalahan. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi jangan kamu melakukan kezaliman di bulan-bulan haram ini. Jadi bulan Rajab ini, kita masuk di bulan Rajab ini, di samping kita melakukan amal-amal kebaikan, maka sangat hati-hati jauhkan diri untuk melakukan hal-hal yang kemudian membuat kita melakukan kesalahan atau dosa. Lalu kemudian cara yang paling efektif sebenarnya untuk bisa mengekang kita melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa itu diantaranya adalah melakukan puasa. Karena dengan puasa itu kemudian kita menjadi lemah, bisa mengatur syahwat kita, sehingga kemudian untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu bisa terkendali dengan puasa. Itulah pemahaman secara umum tentang pengantar di bulan Rajab ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, penting untuk kita pahami bersama apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk membangun diri kita sendiri ini, untuk bisa menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Saya sampaikan hadis Rasulullah yang sudah masyhur. An Abdullah ibn Salam qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah injafalan nasu ilaihi wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'tu fin nas li andura ilaihi falamma istambutu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab fakana awwala syai'in takallama bihi an qala ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalamin. Rawahu Tirmizi. Jamaah yang dirahmati Allah, di hadis ini dari Abdullah bin Salam, dia berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, orang-orang segera berkerumun karena ingin melihat beliau. Jadi ini hadis ini yang dipakai sebagai membangun sebuah peradaban. Jadi memasuki sesuatu, memulai sesuatu, atau apa yang harus dilakukan oleh pribadi kita untuk membangun sebuah peradaban, inilah hadis yang dipakai sebagai awal untuk membangun sebuah peradaban, yaitu perdamaian, kesejahteraan, kerjasama, lalu kemudian tidak melupakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, diceritakan dalam hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, orang-orang segera berkerumun untuk melihat Rasulullah, ingin bertemu dan ingin melihat Rasulullah. Ada yang mengatakan begini, kata Abdullah bin Salam, Rasulullah sudah datang, Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang. Lalu kemudian aku masuk di tengah kerumunan itu, katanya Abdullah bin Salam, aku masuk di tengah kerumunan itu untuk melihat. Saat aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah pembohong. Dan yang pertama kali beliau ucapkan adalah, wahai sekalian manusia, sebarkan
salam, beri makanan, sambunglah silaturahim, dan salatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi di akhir apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalamin. Kalau engkau melakukan 4 hal itu, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Nah, jadi masuk surga dengan selamat itu adalah masuk tanpa didahului azab sebelumnya. Artinya masuk surga tanpa mampir ke neraka. Karena ada umatnya Nabi Muhammad yang kemudian dia akan masuk surga, tapi sebelumnya masih dibersihkan di neraka. Nah, orang-orang yang memasuki surga dengan selamat itu artinya adalah orang-orang yang akan masuk surga tanpa sebelumnya masuk neraka. Dan inilah yang mudah-mudahan kita harapkan, untuk kemudian masuk surga tanpa harus mampir ke neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang harus dilakukan kalau kita kemudian ingin masuk surga tanpa harus mampir ke neraka itu? Maka yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afsus salam, ifsa. Jadi di situ ada kata perintah ifsa, itu adalah menyebarkan, menjadikan merata di mana-mana. Jadi sebarkan salam, bukan cuma sekedar salam, tetapi hampir merata, setiap ketemu, setiap yang ada itu merata sudah salam itu. Jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah membangun perdamaian. Ifsa'us salam itu artinya menyebarkan, mengucapkan setiap kali bertemu atau berjumpa, meskipun sudah mengucapkan salam saat perjumpaan sebelumnya. Jadi orang muslim itu tidak mau mengucapkan salam setiap kali bertemu, itu dianggap bakhil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'jazun nas man ajiza fid du'a wa abkhalun nas man bakhila bis salam." Selemah-lemah manusia itu adalah orang yang lemah atau malas berdoa kepada Allah, dan sebakhil-bakhil manusia adalah orang yang bakhil mengucapkan salam. Nah, yang menarik bahwa salam yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian yang dipraktekkan oleh para sahabat itu sering mengucapkannya, walaupun beberapa waktu yang lalu sudah mengucapkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqiya ahadakum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu fayusallim alaihi aidha." Rawahu Abu Dawud. Apabila salah seorang dari kalian berjumpa dengan saudaranya sesama muslim, hendaklah dia mengucapkan salam kepadanya. Kemudian apabila keduanya itu terhalang oleh pohon, terhalang oleh tembok atau batu, lantas berjumpa lagi, lalu hendaklah dia mengucapkan salam kembali. Jadi anjuran mengucapkan salam ini berkali-kali. Makanya disebutkan adalah yang ifsa'us salam. Kalau kita kadang-kadang kan ketemu sudah sekali salam ya sudah selesai. Jadi yang sebenarnya perintahnya adalah ifsa, jadi merata, menyebar dan berkali-kali. Jadi ketika kita ketemu lalu kemudian salam sudah, lalu terhalang sesuatu sudah, lalu ketemu lagi, padahal tadi sudah salam lagi. Dan ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi tidak
sekali. Ya, kalau memang berjumpa lagi dan sempat terhalang oleh sesuatu. Karena perintahnya adalah ifsa. Ifsa itu menyebarkan, merata. Nah, juga ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatufarriqu bainana asy-syajarah iltaqina sallama ba'duna ala ba'din. Kami para sahabat apabila berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kami terhalang oleh pohon, lantas kami bertemu lagi, maka sebagian dari kami mengucapkan salam kepada sebagian yang lain. Jadi ini namanya ifsa. Jadi orang yang akan masuk surga dengan selamat itu tanpa sebelumnya ada siksa atau azab adalah dia memang menyebarkan, meratakan. Dan jangan sampai tergolong orang yang bakhil. Karena seperti yang disebutkan tadi bahwa orang yang paling bakhil itu kata Rasulullah adalah orang yang kemudian malas untuk mengucapkan salam. Ya. Ada juga hadis yang cukup masyhur, yang ini riwayat dari Abu Hurairah, ini adalah hadis tentang seorang pemuda yang salatnya tidak tumakninah. Ini sudah sering kita dengar ceritanya, tetapi penekanannya tidak diterimanya salatnya. Kenapa tidak diterima salatnya? Karena tidak tumakninah. Ya. Jadi itu yang kemudian kita dengar. Tetapi yang menarik dalam hadis ini, ketika ada seorang pemuda yang salat, lalu kemudian Rasulullah menyuruh lagi dia salat, selesai salat suruh salat lagi, selesai salat disuruh salat lagi, sampai 3 kali begitu. Nah, yang menarik, ternyata setiap selesai salat, jadi orang ini ketika selesai salat lalu salam sama Rasulullah. Jadi dia selesai salat salam kepada Rasulullah, padahal tadi sudah salam. Nah, ketika salat lagi Rasulullah bilang salat lagi gitu. Terus mengakhiri salam, ketemu Rasulullah lagi, kemudian salam lagi, assalamualaikum. Terus sholli kata Rasulullah, salat lagi kata Rasulullah. Selesai salat salam lagi sama Rasulullah. Lalu disitulah kemudian disampaikan bahwa kenapa kemudian berulang disuruh salat, karena salatnya tidak tumakninah. Di balik riwayat ini adalah yang menarik, ketika ternyata orang ini ketika selesai salat, ketika mau menghadap Rasulullah, dia salam. Ada juga seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Islam yang bagaimanakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif." Jadi sebaik-baik seorang muslim itu adalah yang memberi makan lalu kemudian mengucapkan salam kepada orang yang dia tahu maupun orang yang tidak dia kenal. Jadi ketemu orang yang kemudian sama muslim, kenal atau tidak kenal, kemudian salam. Karena dia ingin menjadi masuk surga tanpa mampir ke neraka, itu dia lakukan ifsa, ya. Ifsa itu penyebaran, bukan hanya sekedar salam. Ada pula yang menarik riwayat tentang ini adalah Tufail bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Suatu ketika dia mendatangi Ibnu Umar, kemudian berjalan bersamanya ke pasar. Nah, Tufail ini bercerita begini, Abdullah bin Umar itu selalu salam pada orang yang ketemu, ya. Jadi kepada para pedagang, orang-orang yang di pasar itu kan banyak, ya, ketemu orang miskin, ketemu pedagang, ketemu orang-orang yang beraktivitas di pasar. Ibnu Umar ini katanya Tufail selalu salam. Nah, suatu hari
Tufail ini datang lagi ke Ibnu Umar. Dia ingin mengajak ke pasar. Lalu kemudian oleh Ibnu Umar ditolak ya, karena tidak ada keperluan. Jadi diajak ke pasar itu, lalu kemudian Ibnu Umar itu tidak mau karena tidak ada keperluan. Lalu kemudian Ibnu Umar mengucapkan kepada Tufail ini, ya Abu Batan. Jadi panggilannya Ibnu Umar kepada Tufail ini karena perutnya agak gendut gitu ya, maka dibilang ya Abu Batan. Sesungguhnya kita pergi ke pasar itu semata-mata hanya ingin mengucapkan salam kepada sesama muslim yang kita jumpai. Jadi Ibnu Umar itu sebenarnya walaupun dia tidak punya keperluan ke pasar, tetapi dia senang untuk mendoakan saudaranya, dan itu bisa bertemu dengan orang banyak di pasar dengan mengucapkan salam itu. Jadi suka dia. Jadi bukan hanya untuk kemudian punya kepentingan, tetapi dia kemudian tertarik karena dia ingin mendoakan, ingin menyebarkan salam sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan kepadanya. Nah, pentingnya ifsa'us salam ini sebenarnya secara umum adalah agar terwujud yang namanya rasa saling menyayangi dan mencintai sesama muslim. Jadi sebenarnya salam yang kita ucapkan itu adalah agar kemudian ada muncul rasa sayang, ada saling mencintai sesama muslim. Tidak mungkin hanya sekedar salam ya. Kalau orang yang kemudian sungguh salam, itu menunjukkan rasa sayang, rasa saling mencintai kepada sesama muslim. Dan salam itu merupakan cara untuk memulihkan hubungan yang tidak baik sesama muslim. Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura aqahu fauqa salasi layalin yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairahum alladhi la yabda'u bis salam. Tidak halal seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya selama 3 malam. Keduanya bertemu lalu ingin berpaling, satu dengan yang lainnya berpaling. Akan tetapi orang yang terbaik dari keduanya adalah yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi salam ini sebenarnya adalah merupakan alat mediasi pertama untuk memperbaiki hubungan. Jadi biasanya kan sama-sama gengsi, mau nyapa itu sama-sama gengsi gitu kan, Latina lah. Jadi kalau bermusuhan atau tidak nyapa itu gengsi-gengsian. Nah, untungnya ada media yang namanya salam, dan Rasulullah menyebutkan kalau ada orang yang kemudian tak pas-sapaan Abid, maka yang pertama kali memberi salam itulah yang terbaik ya, karena diampuni. Bayangkan kalau tidak ada mediasi salam, gengsi mau nyapa dengan neng pada temu ya. Tapi kalau ada salam, gengsinya bisa ditutup tuh. Assalamualaikum, perkara tak jawab, bahaya dia. Jadi yang pertama kali ucapkan salam. Jadi luar biasa ya. Jadi perintahnya di sini adalah ifsa sekali lagi. Jadi menyebarkan, meratakan. Nah, ucapan salam ini adalah kalimat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disenangi juga sebagai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ifsa'us salam itu dilakukan akan menyelamatkan dari penyakit-penyakit hati. Yang berbahaya itu kan kalau punya penyakit-penyakit hati. Dan yang bisa untuk kemudian indikator bahwa dia itu selamat, artinya hatinya tidak sakit, tidak punya penyakit-penyakit hati adalah manakala dia senang menyebarkan salam itu, karena dia pasti sayang, pasti cinta. Kalau orang mangkel ya ketemu dari jauh itu sudah mau lihat itu sudah mau jurusan lain itu. Artinya punya penyakit hati dia, benci, mangkel, lihat wajahnya sudah sepet gitu kan. Nah, tapi orang muslim yang baik ketemu dengan muslim yang lainnya,
maka dengan salam ini lalu kemudian menunjukkan bahwa dia akan ingin membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati. Jadi dengan salam ini akan menumbuhkan rasa cinta di antara manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu." Tidak akan masuk surga sampai kemudian orang itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan bukan termasuk orang-orang yang beriman sampai kamu saling menyayangi. Aula adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan, kata Rasulullah, satu amalan yang bila itu dilakukan maka itu menunjukkan kalian saling mencintai. Rasulullah kemudian menyebutkan afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jamaah yang dirahmati Allah, juga ada penelitian dari Profesor Hawking itu, bahwa ternyata orang-orang yang sakit di rumah sakit itu adalah kebanyakan orang yang lack of itu adalah orang yang tidak punya kasih sayang. Jadi di hatinya itu banyak rasa benci, banyak rasa iri, penyakit-penyakit hatinya banyak, sehingga kemudian ketika ada penyakit yang muncul itu sangat cepat sekali. Namun manakala kemudian seseorang itu diliputi oleh rasa cinta, rasa damai, rasa saling kasih mengasihi, dia kemudian tidak ada permusuhan, maka itu akan menolak penyakit yang mungkin muncul. Jadi kalau ada yang kena penyakit kanker itu paling tidak senang tumbuh di jiwa atau di mental seseorang yang penuh dengan kedamaian. Nah, makanya kemudian yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk selalu menyebarkan kedamaian, menyebarkan rasa saling mencintai, rasa saling kasih sayang sesama muslim, terlebih kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Jadi kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada sahabat kita, kepada tetangga kita. Beda auranya, beda. Kalau sudah niat, saya harus niat jadi orang baik, saya harus niat untuk menyebarkan salam, saya harus niat dengan penuh cinta dan kasih sayang, pulang ke rumah, ketemu istri, ketemu anak-anak, ketemu tetangga, sudah mentalnya adalah saya mentalnya ingin masuk surga tanpa lagi masuk ke neraka, maka kemudian yang dilakukan indikatornya adalah selalu mencintai sesama muslim. Beda dengan orang yang tidak punya niat, apalagi dirasuki dengan penuh kebencian dan iri dan dendam, kedengkian dalam hatinya. Kemudian yang kedua adalah it'amut ta'am, memberi makan. Jadi akhlak mulia yang bisa mengantar pelakunya masuk surga tanpa kemudian mampir dengan siksa atau adab atau neraka itu adalah yang suka memberikan makan. Jadi memberi makan kepada orang lain yang membutuhkan, kepada tamu, kepada tetangga dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, orang yang memberikan makan ini akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal," rawahu Muslim. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Unfik alaik, berikanlah niscaya aku akan berinfak kepadamu, rawahu Bukhari. Nabi SAW berkata pada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, infahi au infahi au anfiki wala tuhsi fayusyallahu alaik wala tu'i fayu'yallahu alaiki, rawal Bukhari wa Muslim. Jadi Rasulullah itu berpesan kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, infakkan atau sedekahkan atau nafkahkanlah, dan janganlah kamu menghitung-hitungnya sehingga Allah akan menghitung-hitung pemberiannya kepadamu, dan janganlah kamu menakar-nakarnya sehingga Allah akan menakar pemberiannya kepadamu, rawal Bukhari wa Muslim. Jadi inilah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Asma binti Abu Bakar. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang yang
memberi makan atau memberi infak pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Quran surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Jadi apa saja yang diinfakkan, yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Tetapi ketika berinfak jangan diniatkan kemudian akan diganti ya. Diganti langsung. Jadi ngasih ke masjid 100.000 nanti pasti saya akan dapat 1 juta di luaran. Nah, tidak seperti itu. Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin juga Allah akan memberikan seperti yang diharapkan, tetapi jangan kemudian berharap-harap dengan infak itu lalu kemudian nanti akan diganti 10 kali lipat dari Allah langsung. Nah, hal yang penting yang kita ingat dalam konsep memberi makan ini harus betul-betul ikhlas untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yut'imut ta'am ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan ridha dari Allah. Kami tidak mengendaki balasan dan kamu juga tidak pula menginginkan ucapan terima kasih. Itu dalam Quran surat Al-Insan ayat 9. Jadi betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap dia mengucapkan terima kasih ya, supaya tidak kecewa. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya biarkan saja kebaikan itu mengalir tanpa harus kemudian tak sekalangkong. Tidak usah mikir itu ya, walaupun ada kewajiban bahwa orang yang mendapatkan sesuatu itu harus bersyukur kepada Allah ditandai dengan berterima kasih kepada orang yang memberi. Tetapi kalau kita sebagai pelaku pemberi itu jangan kemudian berharap-harap sanjungan, ucapan terima kasih dan sebagainya. Tidak ada itu, tidak ada. Semata-mata adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita paham ada 4 amalan baik tapi itu bisa tertolak atau justru dimurkai oleh Allah. Apa itu? Pertama, perbuatan baik tapi dengan niat buruk atau niat kepentingan, dipuji, popularitas dan sebagainya. Ada orang memberi itu kebaikan tetapi niatnya adalah kepentingan. Ada bisnis, ada supaya dipilih dan sebagainya. Itu tertolak juga. Itu perbuatan baik tapi tertolak, justru dimurkai oleh Allah karena di situ ada keinginan kepentingan, popularitas. Makanya orang memberi sesuatu pun itu gratifikasi. Kalau dalam undang-undang itu adalah memberikan sesuatu. Jadi termasuk gulul. Jadi pejabat yang diberikan tidak biasa memberi lalu kemudian biasa neka ikhlas kepada atasannya misalnya. Nggak ada itu, nggak ada yang ikhlas itu. Atasannya sebenarnya sudah kaya, sudah mampu misalnya, dan itu tidak biasa dia lakukan, maka itu ada kepentingan. Jadi kalau ada niat kepentingan seperti itu tertolak, tidak akan punya nilai. Yang kedua adalah perbuatan baik tapi disertai dengan perbuatan buruk. Dalam Quran surat Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jadi ada orang yang kemudian melakukan kebaikan sedekah tapi sambil kemudian menyakiti. Makanya disebutkan di dalam ayat yang lain itu adalah kata-kata yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang kemudian diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Kemudian perbuatan baik dengan cara harta yang dia pakai itu tidak halal. Jadi berbuat baik, ngasih tapi itu tidak halal. Itu juga tidak akan diterima oleh Allah. Karena ada orang yang kemudian korupsi, dia ngambil haknya orang lain, tapi supaya bersih katanya, dia kasih ke masjid, dia kasih kepada orang miskin untuk membersihkan. Tidak juga diterima itu, karena memang proses mendapatkan harta itu adalah yang haram. Nah, jadi banyak itu dilakukan korup, ngambil punyanya orang lain, lalu kemudian dia tobat, dibersihkan hartanya, orang itu punyanya orang gitu.
itu korup, lalu kemudian dibagi-bagi pada orang miskin, juga tidak akan diterima oleh Allah. Dan yang keempat adalah perbuatan yang memberi akibatnya adalah buruk, ya, karena dia merasa telah berbuat baik padahal yang dia lakukan justru sebenarnya adalah merusak. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambung tali kekerabatan. Ini sudah pernah kita bahas. Jadi amalan utama, akhlak utama penduduk bumi dan penduduk akhirat nanti itu adalah yang membangun tali silaturahim. Saya sudah menyampaikan di beberapa tempat itu, termasuk ini nasihat pada saya pribadi. Buatlah di bulan Rajab ini, buat bagan kerabat kita, mulai dari bapak ibu, kakek nenek, setelah itu siapa saudara bapak, siapa saudara ibu, artinya paman bibi kita dari ayah, paman bibi kita dari ibu, lalu kemudian saudara-saudara kita, lalu termasuk kemudian ponakannya. Dibuat bagan itu, inilah kerabat-kerabat yang tidak boleh kita lupakan. Lalu lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka membangun silaturahim. Mana yang harus inten didatangi, mana yang cukup dengan WA, mana yang cukup dengan salam, mana yang perlu dibantu. Nah, bagian-bagian dari upaya untuk membangun silaturahim ini adalah agar kita termasuk orang-orang yang kemudian masuk surga tanpa kemudian mampir ke neraka. Dan yang terakhir adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Ini adalah sesuatu yang kita ketahui bersama, adalah salat di waktu malam di saat banyak orang-orang yang tidur. Bagian dari spiritualitas kita yang tidak boleh kita lupakan agar kita termasuk kelompok orang-orang yang masuk surga tanpa sebelumnya mendapatkan siksa atau adab, atau tanpa sebelumnya masuk neraka, seperti doa yang sudah kita baca bersama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kebaikan kebahagiaan di dunia dan juga memohon kebaikan kebahagiaan di akhirat. Dan khusus di akhirat itu ditambahi dengan wa qina adzabannar, dan terjauhkan dari api neraka. Karena ada orang yang bahagia di akhirat itu masuk surga, tapi sebelumnya masuk neraka, naudzubillahi min dzalik. Maka ditambah dengan kalimat wa qina adzabannar, khusus yang akhirat. Nah, itulah kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk membangun sebuah peradaban. Yang kita tekankan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bangun perdamaian, bangun kesejahteraan, bangun kerjasama, dan tiga hal itu akan sempurna manakala kemudian secara pribadi kita bermunajat, kita punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama ditandai pada saat di malam hari, di saat banyak orang yang tidur, kita punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Damai, sejahtera, lalu kerjasama, dan membangun diri untuk tetap berada di jalan cinta kepada Allah, insya Allah akan membuat diri kita sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tadkhulunal jannah bisalamin, kalian akan masuk surga dengan selamat, artinya masuk surga tanpa mampir ke neraka. Mudah-mudahan 4 amalan ini bisa kita lakukan di bulan Rajab ini, dan kemudian membangun hal-hal yang baru untuk persiapan kita menuju bulan Sya'ban, dan puncaknya adalah bisa bertemu dengan Ramadan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.